adik-adik, shalom papa mama, shalom kakak abang yang ada di rumah. Sore hari ini kita akan beribadah kembali dalam ibadah Kamis Ceria bersama GBI Sudirman Kids Kanopan. Adik-adik apa kabar? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita, amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau Allah yang tetap menjaga dan memelihara kami ya Bapa. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Disenangkanlah Engkau Tuhan dalam kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Hadirlah Engkau Tuhan di setiap tempat kediaman kami. Hadirlah Engkau Roh Kudus memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Buka hatinya, buka suaranya, buka telinganya, buka pikirannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin.
dalam kitab Perjanjian Baru yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul di pasal yang ke-9, di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Di sana perikopnya adalah Saulus bertobat. Apa sayang? Saulus bertobat. Yes, cakep. Yuk kita baca yuk dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 di Kisah Para Rasul 9. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Kak Timothy, ini cerita tentang apa? Ini bercerita tentang pertobatan Saulus. Saulus itu adalah nama yang lama sebelum Paulus bertobat. Tetapi setelah bertobat tidak lagi memakai nama Saulus, melainkan nama Paulus. Terus Kak Timothy, kenapa Kak Timothy ada diceritakan Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus? Nah, nanti bersama Mama dan Papa, tolong bacakan ayat firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1a. Di sana Saulus adalah orang yang benar-benar keji. Saulus adalah orang yang benar-benar membenci Tuhan Yesus. Lalu di kitab Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-2 itu diceritakan berkobar-kobarlah hati Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus ini adalah orang yang paling benci dengan yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan sama pengikut-pengikut Tuhan Yesus pun dia sangat benci. Pekerjaannya adalah menganiaya, mengancam, membunuh murid-murid Tuhan Yesus, baik perempuan ataupun laki-laki. Kenapa dia sangat benci Kak Timothy? Karena dia belum menemukan satu perjumpaan dengan Tuhan. Loh Kak Timothy, kenapa sih si Saulus itu harus benci? Kenapa sih si Saulus itu harus membunuh? Kenapa Saulus itu harus menganiaya? Kenapa Saulus itu harus mengancam murid-murid daripada pengikut Tuhan Yesus? Karena apa? Karena kisah perjalanan hidup Saulus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti baca di Kisah Para Rasul yang ke-9, itu mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bagaimana Saulus itu dia dibutakan matanya oleh Tuhan ketika dia dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi ia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus tidak pernah percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus. Saulus tidak pernah percaya dengan adanya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Malah dia itu sangat berkobar-kobar hatinya untuk mengancam, membunuh, menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada Saulus melalui suaranya. Melalui suara Tuhan Yesus, Saulus rebah ke tanah. Ketika itu dia dalam perjalanan ke Damsyik.
Ketika itu matanya itu tidak lagi bisa melihat. Lalu orang-orang yang bersama dengan dia membawa Saulus ke dalam kota. Di sana Saulus tidak makan 3 hari 3 malam. Sampai dia benar-benar berdoa, Tuhan, aku bersalah. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus marah dan berkata, Saulus, bukannya kau sudah menganiaya para pengikutku, termasuk kau sudah menganiaya Stefanus. Bagaimana Stefanus itu dilempari sampai mati. Lalu apa yang terjadi? Kemurahan Tuhan itu melingkupi Saulus. Saulus itu melihat satu penampakan bahwa ada satu orang yang akan Tuhan kirimkan untuk menumpangkan tangan ke atas kepala Saulus. Dan hal yang sama itu terjadi atas hamba Tuhan yang bernama Ananias. Ketika Ananias sedang berdoa, seperti apa yang Tuhan katakan kepada Saulus, Tuhan katakan juga kepada Ananias. Ananias berkata, Tuhan, harusnya Tuhan marah Tuhan. Harusnya Tuhan itu membiarkan dia buta Tuhan. Gak seharusnya Tuhan itu pulihkan dia Tuhan. Dia jahat Tuhan. Tidak demikian. Apa yang Tuhan katakan? Bahwasannya di ayat yang ke-15 pasal yang ke-9 dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Di situ hati Ananias mulai, Tuhan, kau benar-benar penuh kasih. Tuhan, kau benar-benar Allah yang penuh dengan kebaikan. Setiap hari kau baik, meski kami tidak baik. Meski kami jahat Tuhan, kami sering lupa berdoa, kami sering lupa mengucap syukur Tuhan, kami sering lupa berterima kasih. Kau tetap baik ya Tuhan. Lalu apa yang terjadi sayang? Ananias pergi. Seperti ayat firman yang tadi kita bacakan dalam pasal ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ananias melompangkan tangannya ke atas kepala Saulus. Lalu gugurlah selaput yang menutupi mata daripada Saulus. Disitulah dia benar-benar percaya. Dia dimerdekakan dari rasa ketidakpercayaannya. Dia dimerdekakan dari rasa kebenciannya. Dia dimerdekakan dari semua rasa ingin menganiaya. Dia dimerdekakan dengan kuasa Tuhan Yesus. Untuk dia boleh berubah. Menjadi pribadi yang baru. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saulus mau memberi dirinya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak lagi menjadi Saulus. Tapi dia menjadi Paulus. Paulus yang banyak sekali menanggung penderitaan karena nama Tuhan Yesus. Dia terima itu semua sebagai bukti cintanya kepada Tuhan. Karena perjumpaan pribadi yang memerdekakan hidupnya. Perjumpaan pribadi yang membawa dirinya ke dalam keselamatan. Perjumpaan pribadi yang membawa dia kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan katakan dalam kebenaran firman-Nya, tidak ada yang boleh menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Hari ini nakku, sayang, biarlah setiap anak-anak Kak Timotius boleh tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita dimerdekakan dari semua perbudakan dosa. Kita dimerdekakan dari semua kebohongan, dari semua kecurangan, dari semua perkelahian, dari semua ucapan kotor, dari semua penipuan. Kita dimerdekakan dari kemalasan, malas berdoa, malas belajar, malas mengikuti apa yang orang tuanya suruh, malas melakukan segala sesuatu kebaikan. Biarlah kita bertobat.
Biar apa? Biar Tuhan boleh pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Amin. Mau? Yang mau angkat tangan ayo. Yes. Setiap anak-anak Kak Timothy, anak-anak GBI Sudirman yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengenalmu, Tuhan Yesus mau agar engkau bertobat, Tuhan Yesus mau agar engkau menjadi anak Tuhan seturut dengan gambaran Tuhan. Biar orang lain bisa melihat Yesus di dalam dirimu sayang. Biar orang lain bisa menikmati Tuhan Yesus di dalam dirimu. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau Kau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, biar kami semua tetap bertobat. Kami semua Tuhan Yesus tetap mengasihi Tuhan. Biar kami semua boleh menjadi gambaran-gambaran yang hidup atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk virus corona yang belum selesai. Jaga iman dan imun tubuh kami ya Tuhan. Sembuhkan orang-orang dengan virus corona Tuhan. Pulihkan Tuhan. Biar semuanya boleh sehat dalam nama Yesus. Berkati para medis yang bekerja Tuhan. Berkat-Mu juga atas para pemimpin rohani kami. Urapi mereka dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati daerah kami, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tuhan melindungi menjaga. Bahkan setiap anak-anak GBI Sudirman yang Kau kasihi, biarlah semakin hari semakin mencintai. Kakak abang sekolah minggu Kau berkati. Setiap kami memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Sepanjang minggu ini kami sehat, kami kuat, kami pintar, kami cakap. Kami diberkati bersama dengan orang tua kami dan keluarga besar kami. Semua yang kami perlukan dicukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan nama-Mu. Umur kami panjang, tubuh kami sehat, jiwa kami kuat bersama dengan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus itulah yang memberkati adik-adik dari hari ini sampai Yesus datang kali kedua. Yang diberkati dengan ibadah kami ceria sore malam hari ini. Bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, pengumuman tambahan ya nak. Untuk pemenang video ayat hafalan Alkitab terbaik itu telah dipilih oleh hamba Tuhan. Bukan Kak Timothy yang pilih ya. Kalau Kak Timothy yang pilih, kakak pilih nanti Timothy yang menang. Tapi gak Kak Timothy yang pilih. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa telah memilih teman kita Angel. Selamat untuk Angel. Angel menjadi pemenang video ayat hafalan Alkitab terbaik. Nanti hadiahnya Kak Timothy kirimkan langsung ke rumah Angel ya sayang. Oke. Nah, untuk kuis minggu depan dengan hadiah yang tidak kalah menarik, itu akan kita adakan kuis siapa yang setiap hari yang paling rajin membaca ayat firman Tuhan yang selalu Kak Timothy posting di grup WA. Kalau dia hari ini baca, besok baca, lusa baca, seterusnya dia baca, Kak Timothy bakal bikinkan absennya berapa kali dia sudah membaca. Dimulai dari tanggal 20 sampai nanti akhir bulan tanggal 30 atau 31. Sampai akhir bulan Agustus. Nanti setiap hari Kak Timothy akan centang nama-nama video rekaman suara
pembacaan ayat Alkitab yang terbanyak. Terus Kak Timothy, kalau ada 5 orang Kak Timothy, itu nanti mereka sama-sama jumlahnya banyak-banyak membaca ayat firman Tuhan itu Kak Timothy. Nah, kalau yang untuk ini 5-5-nya akan bakalan dapat hadiah. Oke sayang? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.